Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logaritma. Jadi logaritma adalah operasi matematika yang digunakan untuk mencari pangkat suatu bilangan. Logaritma merupakan kebalikan dari bentuk eksponen atau perpangkatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau ngejelasin sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Nah, kalau misalnya si basis dan numerus memiliki nilai yang sama, maka hasilnya akan 1. Contohnya, akar pangkat 2019 log akar 2019 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, di sini contohnya kan akar pangkat 2019 log akar 2019 itu hasilnya akan 1 karena si basis dan numerusnya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, log 1 sama dengan 0. Berapapun kalau misalnya si numerusnya 1, maka hasilnya akan selalu 0. Contohnya sama dengan akar pangkat 2019 log 1, maka hasilnya akan 0. Karena kalau misalnya 4 pangkat 0 itu hasilnya akan 1, 100 pangkat 0 itu hasilnya akan selalu 1. Lalu selanjutnya yang ketiga, di sini ada A log B dikali C. Nah, kalau perkalian kayak gini, itu bisa kita jumlahkan biar lebih gampang. Contohnya, A log B ditambah A log C. Nah, contohnya, log 32. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita kan bakalan bingung nih. Jadi kita ubah dulu ke bentuk perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya bakalan 32. Kita bisa pakai 2 log 4 dikali 8. Nah, kita langsung ubah ke penjumlahannya. Berarti 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, kalau misalnya kayak gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2 kan? Berarti langsung kita tulis di sini. Nah, ditambah 2 pangkat berapa yang hasilnya bakalan jadi 8, yaitu 2 pangkat 3. Sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jadi hasil 2 akar pangkat 2 log 32 itu hasilnya 5. Sekarang yang keempat. Log C. Nah, kalau misalnya pembagian gini, kita bisa ubah ke dalam bentuk pengurangan guys, karena ini perkalian diubahnya ke bentuk penjumlahan. Kalau misalnya pembagian, kita ubahnya ke dalam bentuk pengurangan. Contohnya, ada soal 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah, kita kalau gini, kita ubah ke sini sama dengan 3 log 18 per 2 sama dengan 3 log 9. Berarti hasilnya sama dengan 3. Oke, next. Itu nomor 4. Kita ke sini dulu. Untuk yang kelima, itu ada A log B
B pangkat N. Nah, jadi si numerusnya ini dia memiliki pangkat. Kita ubah dengan mengubah pangkat dari numerus dikali A log B. Contohnya itu ada 2 log 3 pangkat 2. Jadi 2 log 2 pangkat 5. Nah, pangkat dari si numerus yang ini kita pindahin ke depan sebagai pengali. Jadinya 5 dikali ini 2 log 2. Ini kan 2 log 2 sama kayak bentuk yang pertama. Kalau misalnya si basis sama si numerus memiliki nilai yang sama, berarti hasilnya otomatis akan menjadi 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, sekarang kita ke bentuk yang ke-6. Oke, sekarang kita lanjut yang ke-6. Contoh yang ke-6 ini ada A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N dikali A log B. Nah, contohnya ada di 2 pangkat 3 log B 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 sama dengan di sini kita bagi dulu si pangkat dari numerus sama basisnya. Jadi ingat yang di atas itu yang pembaginya itu si pangkat dari numerus. Berarti kan itu 2 pangkat 2. Nah, berarti si 2-nya yang menjadi pembagi per 3 karena 3 itu pangkat dari si basis dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 kan 1, berarti udah otomatis hasilnya adalah 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Ini hasilnya. Selanjutnya yang ke-7 ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, contohnya contohnya aja biar lebih paham. Di sini ada 8 log 2. Nah, kalau misalnya si basisnya lebih gede daripada si numerus, otomatis kita bingung dong, berapa nih kira-kira yang bakal jadi jawabannya, karena kita mungkin ada beberapa dari kita yang kurang paham juga. Jadi cara gampangnya itu dibalik dengan cara menjadikan mereka ini pecahan. Berarti kalau ini kan A log B. Kalau misalnya kita ubah jadi pecahan 1 per B log A. Berarti kalau misalnya di sini kita bisa ubah menjadi 1 per 2 log 8. 2 log 8 hasilnya berapa? Kan 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 1 per 3. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 8. Nomor 8 ini ada perkalian A log B dikali B log C sama dengan dikali C log D sama dengan A log D. Nah, kita ingat rumus awalnya. Ada soal 3
log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 5 dikali 5 log 9 sama dengan, ingat ini kan A B C A sini. Nah, jadi dari sini kan jadi ini tuh gini, set wait Pak, wait aku lagi ngerjain tugas, wait. Nah, otomatis yang ini kesini dong, jadi 3 log 9 dengan 3. Oke, sekarang lanjut ke yang nomor 9. Lanjut ke nomor 9. Sini ada A pangkat A log B sama dengan B. Kita langsung ke contohnya aja. 2020 pangkat 2020 log 2019. Nah, karena ini kalau misalnya si basis memiliki pangkat yang senilai dengan basis dirinya sendiri, maka hasilnya otomatis langsung ke si numerus. Karena ini 2020 pangkat 2020 log 2019, maka hasilnya akan si numerus, yaitu 2019. Oke, yang terakhir ada A log B per A log C sama dengan C log B. Nah, di sini ada contoh 2 log 3 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q. Berapakah hasil dari 5 log 12? 5 log 12. Kenapa kita ambil 3? Karena di sini 3 ada 2 kan, paling banyak muncul. Berarti di sini jadi 3 log 12 per 3 log 5. 12 sama 5 dari mana? Dari sini. Numerusnya dulu, baru basisnya. Sama dengan 3 log, si 12 ini kita ubah dulu ke 3 kali 4 per Q di sini kan gini, berarti si ini sini ditambah ini sama ini, jadi 3 log 3 ditambah 3 log 2 pangkat 2. Kenapa di sini 2 pangkat 2? Kita ubah aja. Ini kan 4. Karena kalau misalnya kita ubah satu-satu kelamaan, jadi kita langsung ubah aja. Sama dengan 3 per Q. Sama dengan 1 plus 2. Kan ini kali ini sama dengan 1. Nah, 3 log 2 3 1 plus kan benar 1 plus 2 dikali ini pakai tadi contoh yang di sini 2 kali 3 log 2 sama dengan 1 plus 2. 3 log 2 kan tadi hasilnya ini. 3 log 2 kan tadi itu hasilnya ini.
sini kan mana? 2 log 3 sama dengan P. Kalau misalnya 3 log 2 maka 1 per P. Dibagi Q. Ini kita rasionalkan aja. Q kali Q. Sama dengan, jadi ini hilang. Sama dengan 1 dikali P. 1 dikali P sama dengan P ditambah 2 kali 1 per P berarti sama dengan 2 per PQ. Sudah, ini hasilnya guys. Cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elisa Zufora akan membahas mengenai fungsi logaritma. Jadi, pengertian fungsi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Misalkan, kalau bilangan eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tapi kalau diubah menjadi logaritma bisa ditulis dengan logaritma basis 2 dari 8 adalah 3. Jadi ini kayak benar-benar kayak kebalikannya dari eksponen aja. Nah, selanjutnya aku akan membahas bentuk umum fungsi logaritma. Jadi ini adalah bentuk umum grafik fungsi logaritma. Ini adalah grafik umum fungsi logaritma yang mempunyai rumus yaitu y sama dengan log a x. Jadi untuk membuat grafik ini itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama adalah a harus lebih dari 0. Jadi si a ini tuh nilainya itu harus lebih dari 0. Lalu yang kedua, nah si a ini juga tidak boleh 1. Jadi kan kalau misalnya harus lebih dari 0 itu bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Namun si a ini juga tidak boleh 1. Jadi si a ini itu harus jumlahnya itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh 1. Dan juga x harus lebih dari 0. Jadi si x ini tuh harus lebih dari 0. Tapi kalau si x itu bisa dari 1, tapi kalau si a ini cuma bisa dari 2 aja. Dan penjelasannya adalah si a ini itu tuh disebutnya sebagai basis logaritma. Nah, lalu si x ini disebutnya sebagai numerum. Dan yang terakhir, si y ini disebut sebagai hasil logaritma. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri grafik dari fungsi logaritma. Jadi, ciri-ciri pertama adalah grafik hanya berada di kanan suku y. Ini adalah ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua adalah grafik memotong sudut x di titik 1,0. Nah, jadi grafik yang pertama ini kan grafik hanya berada di sudut y. Itu karena nilai x itu kan harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Jadi tidak ada log
Misalnya X itu 1, berarti logaritma 2X itu adalah hasilnya 0. Kalau X 2, logaritma 2X itu hasilnya 1. Kalau misalnya 4, hasilnya 2. Dan kalau misalnya 8, hasilnya 3. Lihat, jadi semakin besar si X itu, semakin besar juga logaritma basisnya. Jadi, jika basis logaritma lebih dari 1, maka grafik akan naik dari kiri ke kanan sehingga semakin besar nilai X, hasil logaritma juga semakin besar. Nah, sekarang aku akan menjelaskan jika basisnya itu antara 0 dan 1. Contohnya itu adalah Y sama dengan log 1 per 2 X. Jadi itu kan bukan angka kayak 2, 3, 4, dan 5. Itu kayak antara 1 dan 0 dan 1, yaitu 1 per 2. Jadi grafiknya itu turun. Kalau tadi itu grafiknya naik, itu grafiknya turun. Contohnya misalnya kalau X-nya itu 1, dia itu hasilnya 0. Tapi kalau X-nya ini 2, dia itu hasilnya min 1. Dan kalau X-nya 4, dia itu hasilnya min 2. Jadi itu semakin turun berbeda dengan tadi, itu semakin meningkat. Ini adalah domain dan range. Jadi domain itu sama dengan nilai X yang boleh dipakai pada logaritma. Contohnya adalah X lebih besar dari 0, artinya hanya bilangan positif, tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Dan kalau range adalah hasil yang lebih keluar. Pada logaritma, hasilnya bisa negatif, 0, positif, jadi range-nya semua bilangan real. Teman-teman, sekarang aku akan memberikan contoh soal untuk membuat grafik. Namun sebelum kita membuat grafiknya, kita tuh harus mencari beberapa titik terlebih dahulu untuk kita mengetahui titik koordinatnya itu ada di mana. Kita akan menggunakan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Y sama dengan logaritma basis 2 dari X. Artinya kita itu akan mencari nilai Y untuk beberapa nilai X. Jadi yang pertama itu aku mau menggunakan titik pertama itu adalah X-nya itu adalah 1. Berarti Y sama dengan logaritma basis 2 dari 1. Berarti sekarang kita tanya 2 pangkat berapa supaya hasilnya 1, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka logaritma basis 2 dari 1 sama dengan 0. Berarti jadi kita mendapatkan titik pertama yaitu 1,0. Selanjutnya aku mau menggunakan titik kedua yaitu X-nya itu adalah 2. Berarti Y sama dengan logaritma 2 dari 2 basis 2 dari 2 itu berarti kita cari dulu 2 pangkat berapa supaya hasilnya 2, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka logaritma basis 2 dari 2 sama dengan 1. Berarti kita menemukan titik dari titik kedua ini adalah 2,1. Nah, lalu kita cari titik ketiga. Titik ketiganya aku mau menggunakan X-nya itu 4. Jadi berarti kalau X-nya 4 itu Y sama dengan logaritma basis 2 dari 4, atau berarti kita carinya 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka logaritma basis 2 dari 4 sama dengan 2. Jadi titiknya itu adalah 4,2. Dan yang terakhir itu adalah titik keempat, yaitu menggunakan X-nya adalah 8. Berarti Y sama dengan logaritma basis 2 dari 8, yaitu berarti kita harus cari 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, yaitu pastinya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka logaritma basis 2 dari 8 sama dengan 3, di mana kita menemukan titik 8,3. Ini dia titik dari titik-titik yang kita dapatkan untuk membuat grafiknya.
Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya. Berarti kan kita udah mengumpulkan beberapa data, yaitu titik 1,0, titik 2,1, titik 4,2, dan titik 8,3. Sehingga kita bisa membuat grafiknya seperti ini. Mulai dari titik pertama 1,0, titik kedua 2,1, titik ketiga 4,2, dan titik terakhir adalah 8,3. Dan ini adalah grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan fungsi logaritma. Nah, apa sih pemodelan fungsi logaritma? Pemodelan fungsi logaritma adalah proses matematika untuk menggambarkan, menganalisis, dan memprediksi fenomena di dunia nyata yang mengalami pertumbuhan atau penurunan yang melemah secara drastis seiring berjalannya waktu atau bertambahnya variabel bebas. Langsung saja saya tuliskan contohnya. Ini ada sebuah contoh, yaitu sebuah angka yang dipilih dari 0, 1, sampai 9 akan dibentuk. Berapa banyak percobaan yang dibutuhkan untuk menghabiskan semua kemungkinan pencarian kata tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus banyak entropi. Nah, rumus banyak entropi yaitu A sama dengan L log N per log 2. Nah, untuk L-nya yaitu yang ini, 2. Nah, lalu N-nya itu banyak angka yang di sini yang akan dibentuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya adalah 10. Nah, setelah diketahui, kita langsung substitusikan saja. Setelah disubstitusikan, kita tinggal di sini. Karena logaritma umum itu adalah basis umum, nah jadi si basisnya itu kita tidak dituliskan karena logaritma umum. Nah, log 10 itu adalah 1, lalu untuk log 2 adalah untuk log 2 yaitu 10. Kita langsung jumlahkan saja, yaitu hasilnya 6 sama 6 14. Ini hasilnya. Nah, lanjut untuk mencari jumlah pencahariannya, yaitu kita menggunakan rumus P sama dengan 2 pangkat H. Kita langsung substitusikan saja, yaitu 2 pangkat tadi hasil H-nya itu 6,644. Jadi 6,644. Setelah itu kita langsung jumlahkan saja, yang berarti hasilnya 99,5.
7 atau hampir mendekati 100 seperti itu. Lanjut, ini pemodelan fungsi logaritma juga bisa digunakan untuk skala Richter. Nah, apa itu skala Richter? Skala Richter itu untuk menghitung getaran gempa. Langsung saja ke contohnya. Untuk mengetahui berapa skala Richter kekuatan gempa, nah di sini contohnya itu gempa bumi terjadi di Haiti memiliki intensitas 10,7 dibandingkan gempa bumi tingkat 0. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan kita menghitungkan untuk M sama dengan log dalam kurung A per A0. Nah, untuk A itu adalah amplitudo tertinggi, lalu A0 adalah amplitudo minimum. Nah, untuk amplitudo tertingginya yaitu terdapat di 10/7. Lalu A0-nya yaitu 0. Lalu sebelum masuk untuk substitusikannya pada dalam rumus yang ini kita harus mensubstitusikan A ini ke A0. Jadi yang ini tuh 10/7 A0. Nah, setelah disubstitusikan, kita langsung substitusikan ke rumusnya. Setelah seperti ini, kita coret saja yang samanya yaitu A0 dengan A0 yang di atas. Berarti hasilnya yaitu log 10/7. Karena sifat dasar logaritma itu adalah A log A X, yaitu berarti hasilnya X. Nah, karena di sini logaritma umum, jadi di sini itu adalah 10. Jadi hasilnya itu adalah 7SR. Dan seperti itu. Nah, sudah cukup segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.